Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa 'ala syakirin bimazidin ni'am wa aw'adal kafirina bi'adzabin mu'lam. Madaha man ata'a dayal khairi was sa'adah wa zamma man ajnaba wattaba'an nafsal ammaratal mufsidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budan fil wujudi illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama 'annati ba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Majlis salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmatnya kepada kita sekalian, taufik hidayahnya serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini Sayyidul Ayyam kita sama-sama memenuhi panggilannya. Kita tinggalkan aktivitas yang lain kita demi untuk menghadap yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak lengkap kalau Al-Khatib tidak menyampaikan wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat takwa, salah satu daripada rukun khutbah. Mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Insyaallah satu-satunya jalan untuk mendapat keselamatan dunia dan akhirat serta ridho Allah yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu tingkatkanlah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sebagai warga negara atau bangsa kita merayakan atau melakukan yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Disambut dengan meriah baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kalau kita lihat mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu tandanya apa? Tanda syukur, tasyakur atas karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa bangsa kita ini merdeka. Memang merdeka itu
berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan perjuangan para pahlawan kita yang sekarang ini banyak yang tidak menikmatinya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kita berterima kasih kepada para pejuang bangsa yang telah berjuang dengan pengorbanan segalanya, ya, harta, tenaga, pikiran, dan juga nyawa. Pada waktu itu murah banget nyawa, tetapi dengan tekad yang kuat, ya, hidup atau mati, merdeka, ya. Dalam istilah syariah itu atau Islam, iskariman au mut syahidan. Iskariman, hidup mulia, mati syahid. Itu namanya perjuangan kita. Nah, oleh karena itu kita tinggal meneruskan, mengisi, melestarikan daripada sisa-sisa kita ini yang meneruskan daripada perjuangan bangsa kita. Apa yang kita perbuat sekarang ini, yaitu meneruskan daripada perjuangan bangsa kita. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita isi, yaitu dengan semangat perjuangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut merdeka itu apa sih? Dalam istilah al-hurru ma'nahu man kana khalisat tarbiyah taqiyan nafsi mumtasikan bil fadail nafiran minar razail kasiran an quyudal istibadiyah. Secara umum, politik yaitu kebebasan suatu bangsa dari ikatan bangsa lain, atau penjajah bangsa lain, atau diperbudak bangsa lain. Karena kalau kita masih terjajah, tidak bisa kita berbuat, tidak bisa kita membangun. Dengan kita merdeka, alhamdulillah. Sekarang ini sudah 80 tahun, banyak sudah, ya, yang sudah dilaksanakan oleh bangsa kita, namun belum maksimal barangkali. Jadi kita terlepas dari ikatan penjajah, baik secara moral maupun materi. Tapi seyogianya merdeka itu adalah suatu bangsa yang budi luhur budi pekertinya, mulia akhlaknya, suci hatinya, dan dia menjaga melaksanakan kesucian itu sehingga tidak dikotori dengan hal-hal yang sekiranya merusak. Ya, itu artinya merdeka. Dengan juga dia itu menjaga dan juga memelihara, kemudian juga mengusir jauh-jauh ingin menjajah atau memperbudak bangsa lain. Intinya apa? Mengisi kemerdekaan ini dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau tidak dilandasi dengan agama dan norma-norma agama, kita akan kembali lagi barangkali terjajah. Al-umamu akhlaquma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaqum zahabu. Kalau umat itu atau umat bangsa itu akan tetap jaya, akan selamat selama masih berpegang teguh dengan norma-norma agama dan akhlakul karimah. Tetapi bangsa atau negara itu akan hancur kalau sudah tidak berakhlakul karimah, bermoral. Jadi sebagai seorang pemimpin pun harus mempunyai akhlakul karimah dan juga yang dipimpin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kita menyambut kemerdekaan ini, ya boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas sehingga ya katakanlah sampai lupa daratan. Itu tidak etis, tidak baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, iyyakum wal gulu,
fiddin fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuwi fiddin. Hindarilah kamu berlebih-lebihan melampaui batas, karena umat-umat terdahulu cilaka karena dia itu melampaui batas dari ukurannya. Kita sholat kan udah ada waktu-waktunya, kita puasa, kita zakat, semuanya sudah ada waktunya. Jangan dilebih-lebihkan dan juga jangan dikurangkan. Artinya kita ini ya tawasud, sedang-sedang saja. Jangan berlebihan dalam beragama juga nggak boleh. Oleh karena itu dicontohkan ada 3 orang datang kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, menanyakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dijelaskan bahwa Rasulullah begini-begini. Akhirnya dia menjawab, ya belum seberapa. Ada yang nyeletuk 1 orang, kalau saya istilahnya beribadah, sholat itu semalam suntuk tidak akan tidur. Yang satu lagi, saya akan puasa setahun tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengata, saya tidak akan kawin, tidak akan dekat pada wanita, akhirnya tidak mau kawin. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menanyakan, kamu tadi itu berkata begini begitu, mengatakan yang satu akan sholat terus, yang satu akan puasa terus, menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu tidak mau dekat-dekat wanita, alias tidak mau kawin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma wallahi inni la akhsyakumullah wa atqakum lahu, lakinni asumu abtur wa usalli wa arkudu wa tazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku orang yang paling takut daripada kamu. Aku orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku adalah salat malam, tetapi aku tidur. Setelah salat tidur. Karena tidur itu pun salah satu nikmat. Hak mata, itulah mata punya hak, yaitu tidur. Saya puasa tetapi saya berbuka. Kalau sudah waktunya berbuka ya berbuka. Saya juga menikahi wanita-wanita. Itu jawab Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah manusiawi melaksanakan apa yang kita laksanakan. Rasulullah juga menikah dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah, paman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, tidak suka akan sunnahku, dari sunnahku, mereka itu bukan golonganku. Nauzubillah. Jadi dalam segi apapun kita ini tidak boleh berlebih-lebihan. Termasuk dalam kita ini ibadah, karena sudah ada syariat atau disyariatkannya. Nggak boleh. Makan juga kalau berlebihan kan namanya boros. Kita ini tidak boleh ifrat. Boros, tafrit juga mengurangi, pelit. Jadi sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Begitu juga kita menyambut kemarin. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya syukur boleh, gembira, tapi jangan melebihi di luar batas. Itu nggak boleh. Ya, tidak baik. Baik secara pribadi, baik secara organisasi, masyarakat dan negara. Ya, bangsa dan negara kita tidak boleh. Apa nantinya? Kalau kita syukur, insya Allah akan ditambah nikmat Allah. Tapi kalau kita kufur, nanti azab datang lagi. Sekarang ini sudah mulai mendekati akhir zaman atau zaman akhir. Sudah banyak musibah di mana-mana. Baru saja gempa yang 4, itu terasa semua itu baru ya sekedarnya saja. Jadi semuanya itu ada sebab, dan sebabnya itu akan menimbulkan yaitu musibah di mana-mana. Gempa bumi, longsor, itu tanda-tanda akhir zaman, kiamat. Kita harus sadar, baik yang tingkat atas maupun bawah harus sadar kita ini akan kemana, ada di mana, dan mau kemana. Negara ini akan hancur kalau yang memimpin negara ini orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai yang dipimpin.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita dalam melakukan hal segala sesuatu baik dalam belanja dan sebagainya harus sedang-sedang saja. Laisa khiyarukum man tarakad dunya lil akhirah wala man tarakal akhirah lid dunya walakin khiyarukum man ukhidha min kullin. Bukan dikatakan orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia, orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Ambillah dua-duanya itu, karena kita hidup di ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi untuk dunia juga penting, untuk akhirat juga penting. Ambillah dua-duanya itu dengan cara yang baik, yang tawasud, pertengahan, jangan berlebih-lebihan. Tidur juga kalau berlebih-lebihan kita kan gimana? Gak bisa puyeng dan sebagainya. Makan juga dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas." Dan kami jadikan kamu umat Islam, yaitu umat yang pertengahan. Ya. Umat yang tidak berlebih-lebihan dan umat yang tidak mengurangi apa yang sudah disyariatkan. Kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Itulah yang saya dapat kemakan. Mudah-mudahan negara kita ke depannya senantiasa diberi kemakmuran, kejayaan, adil dan makmur dan berkeadilan. Ahsana kalam ilallah, kalamullah mikal alam. Wa ya'lam innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fahum ma kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa bihi ayatil zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim.